Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Rahman, NPM saya 193402516332. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi yang efektif antara manajemen dengan serikat pekerja dalam bernegosiasi atas kebijakan perusahaan yang akan mengurangi tenaga dalam digantikan experience dengan alasan produktif yang rendah. Langsung saja saya akan menjelaskan negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang sama antara kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Lanjut, cara melakukan negosiasi. Yang pertama, menjelaskan dengan detail akibat dari pengurangan karyawan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sederhana langsung pada intinya, yang dimana tidak menjatuhkan atau dengan maksud menyakiti karyawan. Yang ketiga, menunjukkan simpati kepada karyawan, seperti meyakinkan bahwa kemampuan dapat berguna di tempat lain atau menawarkan untuk menjadi referensi untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya, memberikan pesangon yang sesuai. Lanjut, apabila melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang kuat dan cara penyampaian yang benar, diharapkan tidak pihak yang dirugikan. Cara perusahaan memperlukan karyawan selama bekerja sampai perjanjian kerja dapat menentukan reputasi perusahaan dengan baik. Lanjut, hal yang harus dipersiapkan oleh perusahaan sebelum memutuskan hubungan kerja. Apapun alasan dibalik diberhentikan karyawan, pemutusan hubungan kerja tetap perlu dipersiapkan dan strategis. Tujuannya untuk mencegah kekurangan staf, hubungan yang tidak baik dengan karyawan yang akan diberhentikan, serta masalah hukum yang akan muncul di kemudian hari. Yang pertama yaitu cari tahu performa kinerja karyawan. Sebelum memutuskan hubungan kerja, ada baiknya penurunan kinerja ini direspon dengan sesi one on one, sehingga karyawan pun paham akan kekhawatiran mengenai performa mereka. Bagaimanapun, performa karyawan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun juga dalam jangka waktu yang cukup lama karyawan tidak menunjukkannya, maka hal ini dapat menjadi salah satu alasannya tepat untuk melanjutkan proses PHI. Oke, lanjut yang ketiga, siapkan surat pemberitahuan resmi. Dalam PP nomor 35 tahun 2021 pasal 37 telah ditentukan bahwa perusahaan harus memberikan surat pemberitahuan resmi kepada karyawan paling lama 14 hari kerja sebelum pemutusannya. Yang keempat, menyiapkan uang kompensasi. Jika akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib menyiapkan dan memberikan uang kompensasi pada karyawan dengan besaran seperti yang sudah diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 pasal 40. Selanjutnya, menginvestigasi tentang pihak serikat pekerja dan kasusnya. Investigasi atau penelusuran tentang pihak serikat pekerja ini meliputi antara lain: 1. Mempertimbangkan sasaran dan prioritas yang mungkin diambil oleh pihak serikat pekerja. Yang kedua, mempersiapkan tanggapan atau pertanyaan yang mungkin diajukan oleh pihak serikat pekerja. Yang ketiga, memperkirakan kemungkinan komposi. Yang keempat, mengidentifikasi siapa pembuat keputusan utama di dalam tim pihak serikat pekerja. Yang kelima, memperkirakan gaya atau cara negosiasi yang mungkin digunakan oleh pihak serikat pekerja.